Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Sehat Pak Arif ya? Alhamdulillah tinggal cekuen. Kemarin saya dengar Pak Arif itu bermasalah dengan pembahasan cita-cita ya. Cita-cita. Nah, pasti cita-citanya bagus Pak Arif ya. Nggak ada yang cita-citanya mau tukang arit, nggak ada ya. Ya, gini Pak Inul, jadi ceritanya saya itu sama anak-anak itu sering ngobrol santai. Nah, ngobrol santai itu ya sekedar saya lempar jokes atau saya tanya keadaan di rumah gimana, kabarnya gimana. Ya kadang menghabiskan waktu jam pelajaran, Pak. Tapi mereka itu sangat merasakan kedekatan dengan saya. Nah, tapi pada awal pembelajaran kan pastinya kita buat namanya asesmen diagnostik Pak ya, kurang lebih beberapa bulan lalu yang semester awal itu saya buat. Terus kemarin itu saya coba buat lagi Pak. Untuk apa? Karena saya merasa kurang yakin dengan hasil dan jawaban anak-anak. Dari yang awal semester itu saya coba asesmen diagnostik, saya tanya, terutama tanyanya tentang cita-cita, karena kebetulan di tema 5 ini ada tema wirausaha di kelas 6, di mana saya pengen itu ada hubungannya dengan pembelajaran. Nanti misalkan saya ambil ada yang cita-citanya, saya cita-citanya mau jadi pedagang, saya mau jadi peternak, saya mau jadi pegawai atau bagaimana, itu mau saya hubungkan dengan cita-cita mereka pembelajarannya seperti itu Pak. Dan yang menjadi masalah di sini adalah anak-anak yang saya ajar sekarang itu seperti tidak memiliki cita-cita Pak. Artinya ketika ditanya, anak-anak cita-cita kamu apa? Apa Pak cita-cita? Cita-cita itu nanti kalau kamu sudah besar mau jadi apa? Saya mau jadi orang Pak. Iki gurune dhewe di-prank iki. Ditakoni tenanan. Enggak maksudnya Pak Arif itu. Iya. Enggak, maksudnya Pak Arif itu, kamu kalau sudah besar mau jadi seperti apa? Apakah mau jadi guru? Apakah mau menjadi tentara? Apakah mau menjadi pedagang, peternak dan lain sebagainya? Dan jawaban mereka itu rata-rata dari 19 anak, kira-kira 6 anak yang jawabannya itu cukup masuk akal dan memuaskan hati saya. Artinya ada yang cita-citanya jadi dokter, ada cita-citanya jadi tentara, ada yang cita-citanya jadi pengusaha sukses. Saya tidak tahu usahanya apa, tapi minimal dia punya pandangan bahwa saya nanti ketika dewasa jadi seseorang yang sukses, kan gitu. Iya. Nah, itu 6 anak kira-kira jawabannya yang bagus-bagus Pak. Lah, dari 13 anak tadi jawabannya waduh tidak masuk akal sama sekali. Itu sampai saya konfirmasi ulang. Saman bener ta cita-citane iku mek pengin prokes, jenengan pasti paham prokes. Prokes terus tebang tebu. Terus tadi peternak bibit lele, karena mungkin ke lingkungan sekitarnya memang bibit lele, ya bibit lele. Terus ada yang cita-citanya itu ingin jadi ibu rumah tangga. Oke, gak apa-apa. Cita-citanya ada lagi yang bahkan nulisnya cuma gini, saya cuma pengen cita-cita apa? Pengen lulus SMP. Ada Pak itu Pak? SMP saja. Iya, SMP saja. Lucu kan? Loh, ya apa sih? Maksudnya kita nggak bisa mengarahkan cita-cita anak ya Pak. Tapi kok kayak jadi mereka itu kehilangan motivasi. Entah karena mereka itu terlalu asik di dunia SD, entah apakah karena mereka itu lihat lingkungan sekitarnya yang meskipun lulus S1 atau SMA toh kerjanya juga nggak ngapa-ngapain di rumah kan gitu. Mungkin terpengaruh lingkungannya. Yang lulus SMP tadi saya lihatnya seperti itu. Karena lingkungan teman-temannya itu waduh luar biasa sekali lingkungannya. Nah, akhirnya saya jadi stuck Pak di situ Pak, berhenti di situ. Saya nggak jadi menghubungkan asesmen tadi dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi saya bingung Pak, gimana sih caranya
kira-kira untuk menunjukkan anak-anak itu cita-cita yang patut atau cita-cita yang kira-kira bisa mereka kejar, kira-kira bisa mereka gapai, bisa mereka impikan, jadikan motivasi itu gimana ya Pak caranya? Saya bingung sekarang. Saya bingung. Halo Pak Ibu, nge-lag di laptop saya. Halo, barusan. Halo. Mungkin yang saya tangkap itu dari masa Pak Arif itu mungkin anak-anak di kelasnya Pak Arif itu masih belum punya mimpi ya, seperti itu. Ya, dan kemungkinan mereka itu sekarang tidur belum pulas dan mimpinya belum muncul seperti itu. Mungkin dari Pak Arif sendiri, bagaimana caranya, strategi apa yang kiranya agar anak-anak itu bisa punya mimpi seperti itu? Mungkin Pak Arif sendiri punya cara atau punya strategi biar mimpi-mimpi anak itu bisa terbayang di pikirannya. Mungkin seperti apa Pak Arif? Ya. Kalau kemarin itu sempat Pak, jadi saya tayangkan kisah-kisah orang sukses gitu. Ada yang kemarin tuh yang baru saya tayangkan gini, ada ceritanya seorang sopir angkot yang dia berhasil menjadi petani melon yang sekali panen itu hasilnya bisa puluhan juta dengan lahan yang terbatas. Itu seperti itu saya tayangkan. Oh, saya mau jadi petani melon Pak. Oke, mantap. Nah, terus saya tayangkan juga kemarin itu ada itu Pak, pertunjukan AU. Apa sih namanya? Pokok dalam rangka ulang tahunnya Dirgantara atau apa gitu loh Pak. Saya tunjukkan. Oh, saya Pak mau jadi pilot, jadi tentara AU mau. Lah ini jadi menggiring begitu. Iya, ya yang lucunya gini. Saya tayangkan tentang peternak sapi modern, peternak ikan dan lain sebagainya. Oh, saya mau Pak, nanti saya mau jadi petani yang seperti itu. Saya mau sukses tapi di rumah aja Pak, saya nggak mau keluar daerah kan gitu. Nah, terus ada lagi saya ceritakan, anak-anak di Pak Arif dulu ngajar di Sidoarjo itu depannya itu ada warung bakso yang dia itu sukses sekali, namanya Bakso Pitung. Dia itu buka jam 1, jam 3 sudah tutup. Kalian tahu itu punyanya orang mana? Saya tanya, itu ternyata punyanya orang Ngajum dan orang Ubalan, Pak. Orang Ngajum dan orang Ubalan. Loh, anak-anak itu loh, ternyata kalian bisa punya mimpi kan gitu. Nah, sekarang saya mau mencoba mengkotak-kotakkan mereka. Jadi ceritanya Pak ya, ketika anak-anak itu saya tampilkan TNI, Polri, semuanya pengen jadi tentara. Semuanya ini Pak, paling tinggal 2-3 gitu. Petani bagus, semua pengen jadi petani, ikut semua. Tinggal 2-3 kan gitu. Coba mau saya kotak-kotakkan, jadi saya mau pendamkan kepada mereka itu mimpi yang memang benar-benar jadi tujuan mereka. Seperti itu Pak. Mungkin nanti ketika dewasa, ketika besar, mereka sudah lupa dengan mimpi mereka, tapi setidaknya sekarang mereka tahu arah hidupnya itu kemana dulu. Iya Pak Arif. Dari yang tadi Pak Arif buat strategi, halo? Iya Pak. Itu kan istilahnya anak-anak itu belum punya pegangan atau kepercayaan diri. Oke. Halo Pak. Halo, cek. Halo Pak.
halo masuk. Yap. Halo masuk. Mikrofon saya tadi tanda seru Pak Arif, kurang tahu kenapa. Iya. Ya, mungkin dari yang Pak Arif tayangkan tadi itu anak-anak belum punya pegangan atau belum punya kepercayaan diri itu jadi jenengan masih bingung, ini kok pindah-pindah, tak tayang jadi TNI, tak tayang apa itu petani jadi petani, mungkin seperti itu. Betul Pak. Mungkin kedepannya kalau saya dulu juga punya program Pak Arif, cita-cita itu yang namanya itu orang tua mengajar. Orang tua mengajar, mungkin dari profesi orang tua dari siswa tersebut kan berbeda-beda. Kita undang orang tua tersebut tiga atau 2 orang, kita cari atau orang tua tersebut mengajar di dalam kelas. Ya paling enggak bercerita tentang profesi mereka. Seperti itu. Kalau profesinya itu senang, oh iki anak iki, mungkin anak-anak bisa punya gambaran seperti itu. Mungkin dari Pak Arif yang menayangkan video-video tadi, mungkin ada lagi dari rencana tindak lanjut atau keberhasilan biar anak-anak itu bisa menemukan jati dirinya seperti apa atau dari latar belakang orang tua. Mungkin ada lagi Pak Arif. Mungkin itu bisa saya ambil Pak, itu Pak. Saya ambil coba orang tua mengajar, nanti saya ambil dari profesi-profesi tertentu. Coba mereka menceritakan profesinya seperti apa. Itu saran yang bagus sekali dari jenengan Pak. Itu sempat terpikiran kemarin tapi saya kurang mendapatkan penguatan dari jenengan cerita tadi, sepertinya saya bisa melakukan seperti itu. Oke, kalau orang tua mengajar itu biasanya ya kita nanti istilahnya menghubungi orang tua, atau kan kita lihat latar belakang orang tua tersebut, ada yang tentara, ada yang apa, itu kita undang sebisa mereka nanti buat mengajar di kelas jenengan seperti itu. Kita contoh contohnya. Oke. Pak Arif dari tadi tentang cita-cita ini, mungkin Pak Arif menemukan sebuah ide dari Pak Arif sendiri atau dari saya. Kalau keberhasilan anak-anak itu agar cita-citanya itu bisa fokus seperti apa Pak Arif? Mungkin ada pendukung yang lain. Kalau bisa fokus, saya ingin anak-anak itu membuat tulisan di kamarnya gitu Pak. Istilahnya karya lah. Karya nanti bisa jadi kenang-kenangan mereka bahwa saya ketika kecil itu punya cita-cita itu. Nanti ketika mereka menemukan jalan buntu dalam hidupnya, mereka masih ada kepercayaan diri seperti itu. Nanti indikatornya mereka itu memiliki motivasi dan semangat ketika belajar. Itu indikator keberhasilan saya. Iya. Waktu saya mengisi learning motivation training Pak di Batu, itu saya punya anak-anak itu saya suruh bawa fotonya Dewi. Foto kecil ditempel di kertas, terus di bawahnya ditulis nama, umur, cita-cita, seperti itu. Nanti foto itu ditaruh di kamarnya, sama kayak Pak Arif tadi, ditaruh di kamarnya buat anak-anak itu mengingatkan, oh iki lagu biyen cilik dadi iki. Ya. Tapi kalau besar mereka itu lain dari cita-citanya, itu mungkin mereka nggak akan terlalu menyesal ya kalau meleset dari cita-citanya, karena keberhasilan orang-orang itu ditentukan yang pertama dari doa orang tua. Iya. Terus yang kedua dari dirinya sendiri, seperti itu Pak Arif. Oke. Setidaknya mereka kan punya mimpi yang jadi orientasi mereka melangkah gitu loh Pak, maksudnya. Iya. Menemukan kembali diri mereka sendiri dan tujuannya. Pak Arif, dari pembelajaran Pak Arif yang di kelas tentang cita-cita, itu ada nggak anak-anak itu yang mempunyai cita-cita negatif seperti itu? Ada Pak. Ada. Seperti apa Pak? Ada yang cita-citanya itu pengen menjadi koruptor, itu pernah. Koruptor? Pernah itu Pak.
ya entah mereka bercanda dengan saya, entah memang itu serius ya. Tapi kalau saya nangkepnya, kenapa kok sampai anak itu bisa punya pikiran jadi koruptor? Gitu ah. Kenapa? Karena ternyata saya tanya itu, kenapa kamu pengen jadi koruptor, Lik? Karena koruptor uangnya banyak, Pak. Ayo gimana kalau itu? Tapi nggak dijelaskan sisi negatifnya. Iya, saya jelaskan koruptor ini begini. Terus kemudian ada yang juga pengen jadi orang apa sih namanya? Apa sih kemarin itu? Pokoknya intinya dia sebutannya apa Pak ya? Jadi dia viral karena hal jelek. Pokok nyebut tokoh kok saya lupa. Jadi saya cari tahu. Misalkan dia nyebut tokoh, saya pengen jadi seperti si A, Pak. Dia viral jadi artis seleb karena viral. Viralnya itu viral jelek tapi jelek ya. Ya, laki-laki viral jelek. Kok kayak gitu? Bahkan saya sampai khawatir kalau mereka itu mencontoh yang seperti itu, ya apalagi dengan lingkungan sekarang, Pak ya. Saya jadi takut kalau mereka mencontoh yang sampai aliran LGBT, lelaki ganteng banyak tompelnya seperti itu. Nah, saya takutnya seperti itu. Iya, mungkin ya ini termasuk kewajiban kita untuk meluruskan. Kalau jadi laki-laki ya jadi laki-laki yang sesungguhnya, perempuan ya perempuan yang sesungguhnya. Iya, saya juga nggak punya rencana jadi perempuan. Bahaya Pak Arif, kamu ganteng kayak gitu Arif. Saya kemarin juga punya cerita ini. Kemarin itu tentang cita-cita di kelas 4 kebetulan itu ada cerita. Kamu cita-cita jadi apa? Saya pengen jadi penjahat, Bu, gitu. Loh, penjahat iya, jadi penjahat itu yang suka membuat baju. Nanti saya menjahit seperti itu. Terus banyak. Terus dia ditanyain lagi, beneran Le, kamu mau jadi penjahat? Iya Bu, jadi penjahat yang membuat baju itu. Teman-temannya juga ketawa terusan. Dia nggak sadar kalau yang dimaksud itu adalah penjahit. Tapi ternyata yang diucapkan dia itu adalah penjahat. Itu hari. Itu karena maksudnya penjahit, tapi salahnya menjadi penjahat. Jadi penjahat, dia bercerita di depan kelas seperti itu. Iya. Kalau saya sama jenengan ini sepertinya kita sama-sama enggak punya cita-cita. Iya, kita sama-sama penjahat kayaknya. Iya, sama-sama penjahat ini. Tapi sepertinya kita sama, Pak. Nanti tahun depan ini kita gabung komunitas penuh dosa sepertinya, Pak. Iya, Pak. Kita jadi pembina pramuka itu, Pak. Banyak sekali menyuruhnya nanti. Iya, pembina pramuka. Terus nanti di sekolah itu pegang keuangan sepertinya. Jadi komunitas penuh dosa. Jadi nanti bos juga, Pak ya? Kayaknya iya ini. Iya, kita menambah lagi pekerjaan. Ya, semoga kita semua nanti diberi kemudahan dan kesehatan, Pak Arif. Amin ya rabbal alamin. Pak Arif, terima kasih banyak waktunya. Mungkin cukup, nanti kalau ada kekurangan bisa secara live, Pak Arif. Ya, kita bisa di tempat-tempat terbuka, di kafe atau di pinus. Itu kalau kita bercerita atau kita coach itu bisa mengena nanti seperti itu. Pak Arif juga jangan lupa nanti diundang saya kalau ada yang Kitan atau siapa itu. Oh siap. Iya. Pasti. Oke. Terima kasih Pak Arif waktunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.